selama dia tidak kubur. Ya? Jadi ada dua golongan, yang bermanhaj dengan manhaj bid'ah dan tidak bisa didakwakan. Yang kedua berjalan sesuai dengan fitrahnya. Ini akan sangat mudah sekali didakwakan. Sama seperti antum, awalnya mengenal atau tidak? Tidak mengenal. Sebagian dari antum bermanhaj dengan manhaj bid'ah, kemudian Allah memberikan hidayah dengan sebab dakwah. Masuklah antum ke dalam manhaj sunnah. Sebagian dari antum orang-orang umum, masyarakat awam yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, kemudian Allah memberikan hidayah dengan sebab dakwah, maka antum mengenal manhaj sunnah. Kan begitu? Kan tidak dari lahir kita berangkat mengenal manhaj sunnah. Tidak. Demikian juga dengan wanita dan laki-laki yang akan nikah dengan kita. Ada yang manhaj bid'ah, dia mau rujuk atau tidak? Kalau tidak, maka jangan nikah dengannya. Bukan berarti tidak sah atau haram, tidak. Wanita-wanita yang haram dinikahi kan telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Tapi ini bukan jalan kesalehan, bukan jalan menuju ketakwaan, karena menyimpang dari sunnah. Ada wanita yang awam, muslimat, tapi berjalan di atas fitrahnya. Atau laki-laki yang awam yang berjalan di atas fitrahnya, dan dia keduanya ini orang taat, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, tapi dia awam, dia mengerti. Nah, kalau didakwakan sunnah, dia akan kembali dan mengikuti manhaj yang hak. Iya, terus. Pertanyaan berikutnya, belakangan ini ramai sebagian mahasiswa atau masyarakat melakukan kawin kontrak. Apa itu kawin kontrak? Dan yang kedua, bagaimana dengan nikah niat untuk talak? Yang pertama, kawin kontrak adalah kawin mut'ah yang telah diharamkan oleh agama kita. Kawin kontrak adalah kawin berjangka. Kawin berjangka tanpa wali, tanpa saksi, kecuali mahar. Misal, seorang berjumpa, ketemu dengan seorang wanita, atau sebaliknya, sama-sama suka, terjadi kesepakatan, kita akan nikah mut'ah atau kawin kontrak selama 1 bulan. Dengan mahar saya kasih uang 1 juta rupiah, sudah nikah. Masuk hotel atau apa, itu yang berkembang. Ini dibawa oleh ajaran Rafidhah Syiah. Ketika masuk ke Indonesia ini, dan mereka mulai mendakwakan mazhab mereka yang sesat dan menyesatkan di awal-awal tahun 80-an. Terus berkembang sehingga terjadi nikah mut'ah di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Sampai terjadi satu penyakit yang sangat memalukan. Itu kawin kontrak. Kita kenalnya kawin kontrak, bahasa hadisnya kawin mut'ah, haram. Sampai hari kiamat telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poligami tanpa pengetahuan istri pertama, diam-diam. Pada zaman sahabat, orang berpoligami juga. Poligami dia poligami saja. Istrinya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tetapi tentu belakangan akan jadi tahu. Kalau untuk nikahnya, maka tidak perlu diketahui juga, tidak apa-apa. Dia nikah, entah dia nikah di luar kota, entah dia nikah di mana, kan nggak mesti istrinya hadir menyaksikan, atau dia telepon istrinya, atau istrinya tahu. Tidak, nikah. Nanti dia pulang, dia beritahukan istrinya, saya sudah menikah. Begitu. Jadi kalau nikahnya sendiri nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Orang dia di luar kota,
Dia tidak berhasrat kalau dia keluar kota, lalu dia berhasrat ingin nikah, dia nikah di sana. Nikah. Dia nggak mesti saat itu juga akan akad lalu dia telepon istrinya. Enggak. Kan istrinya atau dia hadirkan, tidak. Itu yang dimaksud. Kemudian dia pulang kembali ke Jakarta. Dia cerita sama istrinya, saya kemarin atau baru saja nikah. Kan begitu. Itu barangkali yang dimaksud. Kalau nggak adil itu gimana? Nggak adil. Dia jarang apa? Yang keduanya itu gilirannya itu sedikit. Zalim. Harus adil. Adil dalam gilir, adil dalam nafkah, walaupun tidak sama nafkahnya karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Adil dalam memberikan tempat tinggal. Jadi yang satu diberikan tempat tinggal, yang satu juga harus diberikan tempat tinggal. Walaupun bentuknya tidak sama, walaupun jenisnya tidak sama, tapi yang sama adalah tempat tinggal. Pertanyaan berikutnya, apa nasihat Ustadz maraknya sekarang hamil di luar nikah? Ini disebabkan karena meninggalkan perkawinan, karena dihalangi perkawinan, karena takutnya perkawinan, karena jauhnya dari agama, masuknya kebudayaan barat, sehingga bebas orang nikah. Saya diberitahukan oleh banyak kaum muslimin, kehidupan sekarang, terutama kehidupan masyarakat, pemuda-pemuda dan pemudi, itu demikian bebasnya. Kalau kehamilan dahulu di luar nikah sangat aib sekali, sekarang tidak menjadi aib, bahkan hampir-hampir menjadi satu kebanggaan tersendiri. Bahkan memang harus lazim kegadisannya telah hilang sebelum dia nikah. Begitulah kurang lebih. Oleh karena itu harus kembali kepada din. Kalau kita kaum muslimin, dan menutup pintu ini dengan jalan secara syar'iyyah, di antaranya dengan menikah, kemudian kembali taubat kepada Allah, menumbuhkan perasaan, menumbuhkan ketaatan, dan lebih daripada itu menuntut ilmu yang akan diterapkan dengan amal, bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Ini semua bisa dicegah dari mulai keluarga, kemudian masyarakat, di sekolah-sekolah. Kemudian menuntut atau mengurangi berbagai macam kerusakan yang akan masuk di tengah-tengah keluarga atau masyarakat kaum muslimin. Luar biasa, kejadian seperti ini menjadi satu kebanggaan. Bahkan wanita dihamili oleh beberapa orang laki-laki, sehingga sulit yang mana laki-laki yang akan bertanggung jawab. Tetapi apabila dua orang berzina kemudian hamil, maka segera dinikahkan keduanya. Dan laki-laki yang menghamilinya lah yang paling berhak menikahi dia. Kalau kedua-duanya mau. Kalau salah satunya nggak mau, maka tidak jadi. Apalagi kedua-duanya. Dan pernikahannya sah. Karena yang pertama nikah, yang pertama zina, yang kedua nikah. Zina tidak bisa mengharamkan pernikahan yang Allah telah halalkan. Tidak sebagaimana sebagian orang mengatakan ditunda dulu pernikahannya sampai wanita itu melahirkan anaknya, atau dinikahkan dulu kemudian nanti nikah ulang lagi. Ini batil, menyalahi ijma' sahabat. Karena menikahi wanita yang dihamilinya sendiri itu sah, karena dia sendiri yang menghamilinya. Yang dibicarakan oleh ulama, kalau yang menikahinya itu adalah yang laki-laki yang bukan menghamilinya. Haram, tidak boleh tunggu sampai wanita itu melahirkan. Habis waktunya. InsyaAllah di lain waktu kita sambung lagi. Dan karena ini ada kitabnya, maka yang belum selesai pembahasannya banyak sekali. Antum bisa membaca. Apa yang tidak paham, antum bisa bertanya langsung dengan saya, ketemu dengan saya nanti selesai sholat, atau kapan waktu saya. Barangkali ini
sedikit yang bisa kita bahas. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.